Apa itu doa? Sebuah tradisi, ritual, jimat keberuntungan, daftar kegiatan kerohanian yang dilakukan untuk menenangkan Tuhan agar kita bisa mendapatkan apa yang kita mau, atau setidaknya menghindari kemalangan. Doa sering disalahartikan, diputar balik maknanya dan dibingungkan. Namun seperti ada pepatah mengatakan, doa adalah berbicara pada Tuhan. Tuhan yang berfirman kepada alam semesta menjadi ciptaan, yang memberikan kehidupan dan nafas kepada kita, yang memegang seluruh isi dunia. Tuhan inilah yang menginginkan kita berbicara kepadanya di antara semua ciptaan yang ada. Dia sungguh peduli akan kita, pribadi demi pribadi, satu persatu. Bagaimana mungkin kita tidak berdoa kepada Tuhan yang demikian, dimanapun kita? Bagaimana mungkin kita tidak bersyukur atas apa yang telah Ia perbuat, atau berseru kepada-Nya ketika kita butuh pertolongan, ketika kita butuh pengampunan, ketika kita takut, bersyukur atas semua berkat, atau bertanya dari mana makanan kita esok hari akan datang? Mengapa kita hidup terpisah darinya? Ini bukanlah sebuah rumus tentang padang rumput manapun, sebuah dunia sempurna yang terpilih secara khusus dalam ruang dan waktu. Ini hanyalah sebuah ketaatan. Tuhan telah membuat dirinya tersedia untuk kita. Dia ingin mendengar kita. Dia ingin kita percaya padanya, mengakui ketergantungan kita akan Dia, mendekat kepadanya yang telah lebih dahulu mengasihi kita. Datanglah padanya dengan penuh keyakinan, karena Kristus telah merobek tirai pemisah. Dia menghapus dosa yang menghalangi kita dari hadirat-Nya, dan kita dapat hidup bersekutu dengan Allah. Karena itulah kita memohon agar kerajaan-Nya datang, kehendak-Nya terjadi di bumi dan dalam hidup kita sebagaimana dalam surga. Itulah doa. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur hari ini kita dipersatukan oleh Allah untuk berdoa malam pada hari Rabu. Dan saat ini kita mau menjadi pendoa-pendoa syafaat. Dan Allah hadir di tempat ini mendengarkan doa-doa kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Allah sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mau mencari kehendak Tuhan, kepada orang-orang yang benar. Allah hadir di tempat ini, dan Yesus hadir mendengarkan doa kita. Yesus, Kau di sini. 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 Kita bersama-sama katakan, syukur Tuhan Engkau di sini. Yesus, Kau di sini. Yesus, Kau di sini. Yesus, Kau di sini. Yesus, Kau di sini. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau di sini. Yesus, Kau di sini. Yesus, Kau di sini. Yesus, Kau di sini. Yesus, 你在这里，katakan bersama-sama. Yesus, 你在这里。
这里，也是你在这里，也是你在这里，也是你在这里，也是你在这里。Kami sungguh bersyukur Engkau hadir di rumah kami. Engkau hadir saat ini mendengarkan doa-doa kami. Kasih-Mu tidak bergantung kepada keberadaan diri kami, kepada karakter kami, kepada kebaikan kami, bahkan kerohanian kami. Firman-Mu selalu setia dan tidak bergantung kepada perasaan kami dan nalar kami. Dan Engkau selalu hadir meskipun kami sering tidak hadir. Ketika Engkau memanggil kami, ketika Engkau menyapa kami, ketika Engkau berkata-kata kepada kami. Tuhan, ampunilah kami. Saat kini kami yang adalah debu di hadapan Tuhan kembali menyampaikan doa-doa syafaat kami di rumah kami masing-masing. Kami mau Tuhan menjadi pendoa syafaat bagi keluarga kami, bagi gereja kami, bagi bangsa dan dunia ini. Kami mau menjadi orang yang benar, sehingga doa-doa kami didengar oleh Allah yang Maha Tahu. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di tempat ini mendengarkan doa kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Yesus, Kau di sini. Yesus, Kau di sini. Yesus, Kau di sini. Yesus, Kau di sini. Saudara, di masa COVID-19 kita merasa Allah saat ini diam. Hidup kita berubah, tetapi Allah seakan diam. Apa yang harus kita lakukan? Raja Daud mengajak kita mengingat-ingat perbuatan-perbuatannya, mengingat-ingat mujizat-mujizatnya, penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham hambanya, hai anak-anak Yakub orang-orang pilihannya, hai kamu semua, kita telah melihat kebaikan Tuhan. Dan mari kita terus mengingat-ingat kebaikan Tuhan meskipun seakan-akan Allah diam terhadap hidup kita. Ingatlah dan hitunglah berkat Tuhan. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Saat ini saya mengajak setiap kita menghitung 3 berkat Tuhan. Bersyukur untuk keluarga, bersyukur untuk pekerjaan, bersyukur untuk rumah tangga kita. Ditambah 2, mari kita bersyukur 5 berkat Tuhan. Kita bersyukur untuk cinta Tuhan. Kita bersyukur untuk makanan yang ada. Tambahkan 5 lagi menjadi 10 berkat Tuhan. Kita bersyukur untuk ibadah online, bersyukur untuk kebaktian doa Rabu online, bersyukur untuk pelayanan gereja yang masih ada, bersyukur untuk sahabat-sahabat yang masih ada, bersyukur untuk internet. Dan saat ini saya mengajak hitung 3 masalah Anda.
hitung 5 masalah Anda. Hitung 10 masalah Anda. Saudara, bukankah lebih mudah mengucap syukur kepada Tuhan? Sebab itu ucaplah syukur. Hitunglah berkat Tuhan. Katakan bersama-sama, hitung berkat satu-satu. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Adakah beban beratmu menekan? Adakah beban beratmu menekan, dan salib yang kau pikul melelahkan? Hitung berkatnya, pastilah kau lega. Kau kan bergirang dan terus memujinya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Mari kita berdoa mengucap syukur. Tuhan, kami bersyukur untuk kehidupan yang sampai saat ini kami miliki. Kami bersyukur untuk keluarga yang masih bersama dengan kami. Kami bersyukur untuk makanan yang setiap hari tersedia di meja makan. Kami bersyukur untuk pelayanan GKA Gloria yang masih dapat berjalan dengan baik dalam pimpinan Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah Rabu malam ini kami bisa berdoa bersama-sama. Kami bersyukur lewat masa COVID-19 ini ada anggota keluarga kami yang kembali kepada Tuhan. Dan kami bersyukur dalam masa karantina seperti ini kami tetap boleh merasakan kasih Tuhan. Kami bersyukur akan keselamatan yang Kau berikan secara cuma-cuma kepada kami. Dan kami bersyukur kami mempunyai suara, mulut, mata, telinga, badan yang masih sehat. Kami tetap bisa memuji Tuhan. Kami tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur meskipun ada di antara kami yang sakit, Engkau tetap memberikan iman yang kuat kepada kami untuk terus mengikuti Engkau sepanjang umur kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saat ini mari kita berdoa untuk pemerintahan kita. Agar Tuhan berikan kebijaksanaan untuk mengatur segalanya yang dipimpin oleh Ibu Linda. Ya Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang tercinta Indonesia. Kami berdoa untuk presiden kami, untuk setiap wakil-wakil pemerintahan yang ada. Biarlah Tuhanlah yang memberikan pertolongan Tuhan, memberikan hikmat sehingga mereka boleh mengatasi segala kesulitan-kesulitan yang dihadapi di tengah-tengah bangsa kami. Ya Tuhan. Dan langkah-langkah kebijaksanaan boleh diambil segera diatasi bersama. Dan kami pun berdoa untuk bangsa kami sebagai bangsa Indonesia. Ya Tuhan. Biarlah kami boleh tetap bersandar akan kuat kuasa Tuhan di tengah-tengah kesulitan yang kami hadapi ini. Sehingga kami boleh melihat terang Tuhan nyata di tengah-tengah kami. Sehingga kami boleh semakin mencintai Tuhan. Bahkan kami boleh dipulihkan, boleh berbalik dari setiap jalan-jalan kami kepada terang kasih Tuhan. Ya, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Saat ini kita juga berdoa untuk tenaga medis yang ada di garda depan. Mereka harus tinggalkan keluarga mereka. Mereka harus melakukan semuanya ini dengan nyawa mereka. Mari kita doakan mereka agar Tuhan menguatkan. Dan doa ini akan dipimpin oleh Ibu Mariani. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami bersatu hati Tuhan untuk berdoa untuk teman-teman kami yang berada di barisan depan, untuk para dokter, perawat, dan staf rumah sakit yang menangani pasien corona ini. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan boleh memberikan ekstra kekuatan, Tuhan memberikan imun yang baik bagi mereka, sehingga mereka dapat merawat semua pasien dan tanpa ketularan. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga mereka, kiranya Tuhan yang boleh selalu melindungi dan memelihara mereka. Kami juga mendoakan untuk kebutuhan-kebutuhan APD yang agak sulit di saat-saat ini. Biarlah Tuhan yang boleh mencurahkan dan menolong sehingga semua APD yang dibutuhkan bisa dapat dipenuhi dan dapat menolong mereka semua. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa semoga obat dan vaksinnya boleh segera ditemukan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Mari saat ini kita berdoa untuk keluarga-keluarga. Kita berdoa agar ada pemulihan secara rohani, pemulihan secara kasih di antara anggota keluarga. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami berdoa Tuhan saat ini bagi keluarga-keluarga, jemaat-jemaat Tuhan. Engkau tahu setiap persoalan, pergumulan yang ada di setiap keluarga. Kami berdoa Tuhan pada saat ini bagi suami-suami yang cinta kepada keluarga sedang tawar hati. Kiranya melalui saat ini Tuhan mencelikkan mata rohani mereka, memberitahu kepada mereka bahwa mereka pernah berjanji di altar Tuhan untuk mengasihi istri, mengasihi anak-anak dan keluarga. Kiranya Tuhan menolong para suami kembali kepada kasih-Mu. Mereka mempunyai hati yang boleh mencintai Tuhan, sehingga mereka dimampukan mencintai istri dan anak-anak. Kami berdoa untuk para istri yang saat ini sedang dalam keadaan yang banyak hal yang harus dilakukan. Mereka harus mengurus rumah tangga, mereka harus mengurus anak-anak mereka dengan homeschooling dari sekolah. Tuhan, Kau tahu segala pergumulan yang dihadapi oleh para mama, para ibu. Mungkin di sini ada ibu-ibu yang single, Tuhan, mereka ditinggal suami, entah karena meninggal atau masalah apapun. Kau tahu pergumulan mereka satu persatu, Tuhan. Kami doakan agar para ibu-ibu mempunyai kekuatan yang begitu besar di hadapan Tuhan. Karena Allah yang menguatkan mereka. Tuhan, kami berdoa untuk setiap mereka, Tuhan. Tuhan, berikan damai sejahtera, berikan hikmat kepada mereka, Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang masih kecil ini, Tuhan. Mungkin ada anak remaja, anak-anak pemuda yang mereka ingin bebas, tetapi saat ini mereka tidak dapat bebas. Tuhan, berikan kepada mereka suatu kepandaian di mana mereka dapat berpikir arti dan tujuan hidup ini, Tuhan. Dan kami berdoa untuk anak-anak masih kecil yang belum mengerti apa yang terjadi pada saat ini. Kiranya Tuhan tolong mereka melalui pengertian-pengertian yang diberikan dari sekolah, dari papa mama, mereka bisa mengerti. Dan kami doakan agar anak-anak yang kecil ini tetap dapat merasakan kebahagiaan di rumah mereka. Mereka tidak tertekan. Mereka tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Kami bersyukur ada online sekolah minggu yang Tuhan boleh pakai untuk mengajarkan kepada anak-anak yang kecil ini arti dari mengikut Tuhan di saat-saat seperti ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang sedang hamil. Mereka juga resah, Tuhan. Jemaat kami yang barusan melahirkan, yang mereka harus pergi ke dokter untuk vaksin. Jemaat kami yang punya anak-anak di bawah umur 5 tahun yang mereka mungkin mengalami sakit penyakit dengan anak-anak mereka. Saat-saat seperti ini Tuhan, kami berseru kepada Tuhan. Kami tidak putus harap Tuhan. Kami berdoa agar Engkau memberikan hikmat kepada kami, memberikan jalan keluar kepada setiap kami. Dan bila Tuhan izinkan kami terlepas dari semua virus COVID-19 ini, dan kami boleh tetap hidup baik-baik, juga mengasihi keluarga kami. Tuhan, kami serahkan keluarga kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Saudara, saat ini kita juga berdoa agar kita setia
di dalam panggilan hidup kita, khususnya kepada hamba-hamba Tuhan, kepada majelis gereja. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, hati kami saat ini menangis Tuhan. Hati kami hancur melihat bangku-bangku gereja Tuhan, tidak ada jemaat-Mu. Kami sungguh Tuhan, hati kami rindu menyapa mereka. Ketika mereka sakit, biasanya kami dapat pergi ke rumah sakit. Ketika mereka memerlukan bantuan, kami ke rumah mereka mendoakan dan menyapa mereka. Dan saat ini kami tidak dapat melakukannya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan, tangan Tuhan yang kuat itu membelai mereka satu persatu, menenangkan hati mereka satu persatu yang kami saat ini tidak dapat lakukan Tuhan. Dan kami menyerahkan Tuhan, meskipun bangku-bangku gereja kosong, tapi kami menyerahkan agar jemaat-jemaat Tuhan mempunyai hati yang rindu untuk dekat kepada Tuhan, rindu untuk menyembah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong jemaat-jemaat-Mu satu persatu, mereka yang saat ini seperti domba yang tercerai-berai. Tetapi kami mempunyai gembala yang agung, kami mempunyai gembala yang baik. Kau yang melihat domba-domba-Mu kebutuhan ini satu persatu. Kiranya Tuhan memberkati mereka Tuhan. Dan saat ini kami berdoa sebagai hamba-hamba Tuhan. Di saat-saat seperti ini kami justru lebih rajin untuk melayani Tuhan. Kami boleh WA mereka, kami boleh telepon mereka, kami boleh sungguh-sungguh memperhatikan kebutuhan mereka. Dan setiap kami boleh sesuai dengan panggilan Tuhan, kami boleh melayani Tuhan dengan setia sampai Engkau memanggil kami. Dan kami berdoa untuk majelis-majelis Tuhan. Di saat-saat seperti ini kiranya majelis-majelis gereja boleh saling bersatu hati, saling bersatu padu untuk melayani Tuhan. Dan kami berdoa bila ada dosa-dosa di antara kami, di antara hamba Tuhan dan majelis, kiranya Tuhan mengampuni. Bila ada dosa-dosa yang hanya kami yang tahu dengan Tuhan, kiranya Tuhan tolong kami bertobat dari dosa-dosa kami. Sehingga kami dapat melayani Tuhan dengan hati yang murni. Hati yang boleh sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sehingga Kau memandang kami setia, memandang kami benar di hadapan Tuhan. Kami serahkan seluruh majelis dan hamba-hamba Tuhan, GKI Gloria ke dalam tangan Tuhan. Juga berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia yang saat ini, yang sedang menghadapi kesulitan untuk melayani. Kiranya Tuhan juga menolong. Terima kasih Tuhan. Mari kita juga berdoa agar kita setia di dalam hidup ini, di dalam iman ini, meskipun segalanya kelihatannya hancur. Kita berdoa agar iman kita tetap kuat di dalam Tuhan dan kita terus dapat melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, sebagian dari jemaat-Mu ada yang di PHK, ada yang putus kerja, ada yang dipulangkan ke rumah, ada yang gajinya dipotong setengah, ada yang pendapatan berkurang. Kami tidak tahu penderitaan ini kapan selesai Tuhan. Dan kami mendapatkan trauma-trauma dari kehidupan ini. Tuhan, kami menyerahkan di bawah kaki salib Kristus. Kami sungguh berserah di dalam Tuhan. Ajari kami untuk beriman di hadapan Tuhan. Jangan biarkan kami menilai kebaikan Tuhan dengan uang yang kami dapatkan. Jangan biarkan kami menilai kasih Tuhan dari keadaan yang kami hadapi saat ini. Tuhan, tolonglah kami sehingga hidup iman kami boleh berakar di dalam firman Tuhan. Jika kami punya banyak waktu, tolonglah supaya kami jangan melihat hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, tetapi boleh sungguh-sungguh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami berdoa agar hidup kami yang singkat ini kami boleh pakai untuk mencari kebenaran Tuhan, mencari kehidupan, kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami mau setia di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam keadaan yang berubah seperti ini, Allah kita tidak pernah berubah, firman-Nya tidak pernah berubah, janjinya tidak pernah berubah. Sebab itu mari kita katakan, aku mau setia Tuhan sampai Engkau memanggil kami. Iman kami melihat kepada Tuhan. Saat ini selidiki kami Tuhan, selidiki hati kami.
selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan. Setelah kita mengikuti doa, mendoakan doa syafaat, dan saat ini tibalah waktunya kita akan mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur setiap kami boleh ambil bagian di dalam kebaktian doa malam hari ini. Kami telah menaikkan doa-doa syafaat dan doa-doa pergumulan pribadi, keluarga demi keluarga. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan, kiranya Engkau berkenan menyapa kami dengan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong hamba-Mu, mengurapi supaya firman yang disampaikan boleh menjadi firman hidup yang berbicara kepada setiap kami dan menguatkan kami. Berkati setiap kami, berikan ketenangan hati, konsentrasi untuk boleh diberkati oleh firman Tuhan malam hari ini. Kami mohon doa ini semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya setiap kita pasti pernah mengalami krisis. Entah itu krisis yang berat atau mungkin krisis yang ringan. Mungkin berupa krisis keuangan, atau mungkin krisis kesehatan, atau mungkin juga krisis dalam rumah tangga, krisis dalam hubungan. Nah Bapak Ibu, Saudara sekalian, khususnya di dalam suasana situasi pandemi saat ini, saya percaya ada banyak orang yang sedang menghadapi krisis. Tapi saya mau menyampaikan Bapak Ibu, Saudara sekalian, bahwa sebenarnya krisis ini juga ada baiknya ya. Kalau kita tahu bagaimana mengatasi, menghadapi krisis ini, dan kita akan merubah krisis ini menjadi satu kemenangan. Karena itu saya akan mengajak kita melihat satu bagian firman Tuhan dari Lukas pasal 8 ayat 43 sampai 44. Mari kita melihat firman Tuhan di sini. Lukas pasal 8 ayat 43 sampai dengan 44. Demikian bunyi firman Tuhan, adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Ayat 48, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari bagian firman Tuhan ini saya akan mengajak kita merenungkan satu tema yang diberikan kepada kita, yaitu iman yang mengubah keadaan. Bagaimana kita menghadapi krisis ini dan bagaimana kita bisa merubah krisis ini adalah dengan iman. Kita belajar dari seorang wanita yang menderita sakit yang sudah 12 tahun ini. Ya. Bagaimana kondisinya? Nah sebenarnya kisah daripada peristiwa
wanita ini yang disembuhkan Tuhan ada tercatat di dalam kitab Injil Sinoptik ya, baik di Matius maupun di kitab Markus. Tapi di kitab Matius tidak terlalu panjang, di kitab Markus cukup panjang. Nah, malam hari ini kita melihat secara khusus dari kitab Lukas. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seorang wanita yang sedang sakit dan menghadapi satu krisis. Krisis bagaimana kondisi dari wanita ini? Krisis apa saja dialami oleh wanita ini Bapak Ibu? Kalau kita pelajari dari perikop baik dari Lukas pasal 8 maupun dari Markus, setidaknya ada 3 krisis yang berat, yang sangat berat yang dihadapi oleh wanita ini. Pertama adalah krisis kesehatan. Krisis kesehatan, kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia berapa lama wanita ini menderita? Menderita sakit apa? 12 tahun dia menderita pendarahan. Saya tidak tahu bisa membayangkan Bapak Ibu kalau seorang wanita pendarahan setiap saat sampai 12 tahun. Pasti badannya akan lemah sekali. Dia kehabisan darah banyak. Dia pasti mungkin pada waktu dia datang pada Tuhan Yesus, kalau kita lihat tadi gambarnya, mungkin sepertinya tidak bisa berjalan dengan baik. Kesehatannya sedang menghadapi krisis Bapak Ibu. 12 tahun pendarahan. Nah, yang berikutnya adalah krisis keuangan. Ya. Dikatakan bahwa wanita ini sudah mencari kesembuhan, pergi berobat, mencari beberapa tabib dan sebagainya. Kalau di sini di Lukas mengatakan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Jadi saya percaya wanita ini sudah berusaha mencari berbagai tabib waktu itu ya, mungkin bukan dokter ya, berbagai cara untuk pengobatan dan tidak bisa disembuhkan siapapun. Dan kalau kita perhatikan di kitab Markus juga dikatakan bahwa ia telah, Markus pasal 5 ayat 26, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah habis uangnya. Jadi benar-benar dia mengalami satu kondisi yang kehabisan uang. Dia selama 12 tahun bayangkan ya, orang yang sakit sekarang kalau misalnya masuk rumah sakit beberapa hari sudah jutaan. Ini 12 tahun ya. Dan dikatakan bahwa ya semua yang ada padanya, dihabiskannya semua yang ada padanya. Jadi benar-benar wanita ini mengalami satu krisis keuangan yang parah. Ya, mungkin dia sudah banyak hutang, ya, sudah tidak ada jalan lain ya. Dan yang ketiga adalah krisis keadaan, krisis sosial. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau budaya atau kepercayaan Yahudi, seorang wanita ya, ini bisa kita lihat di kitab Imamat ya. Kitab Imamat itu dikatakan pada pasal 15 ayat 9 dan kemudian ayat 25 dan 27. Dikatakan bahwa jika seorang wanita sampai pendarahan, sakit pendarahan dianggap satu hal yang najis. 7 hari dia harus menyucikan dirinya ya. Dan apapun yang disentuh menjadi najis. Orang yang disentuh menjadi najis dan tempat pun yang diduduki menjadi najis. Jadi dia benar-benar seakan-akan dikucilkan, ibarat orang yang sakit kusta begitu ya, dianggap najis, dikucilkan, tidak ada orang yang mau mendekat. Mungkin Bapak Ibu mungkin kalau dia berkeluarga, bersuami, suaminya pun juga tidak mau mendekat pada dia. Jadi kondisi ini benar-benar mengalami krisis sosial, krisis keluarga mungkin sampai krisis rumah tangga. Jadi bayangkan Bapak Ibu ada 3 kondisi krisis yang begitu berat yang dialami oleh wanita pendarahan 12 tahun ini. Saya pikir di antara kita mungkin yang seberat-beratnya mengalami krisis tidak seberat apa yang dialami oleh wanita ini. Mungkin di antara kita ada krisis keuangan. Mungkin ada di antara kita saat ini mengalami krisis sosial ya, social distancing. Atau mungkin yang sedang sakit, tapi tidak ada yang seberat krisis dari wanita ini. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbicara mengenai krisis seorang presiden Amerika ya, seorang presiden Amerika John F. Kennedy ya. Dia seorang presiden cukup terkenal tapi kemudian sayang dia dibunuh. Dia mengatakan bahwa orang Tionghoa itu mempunyai satu semangat yang luar biasa ya. Dia mengatakan kata krisis ya. Kata krisis bagi orang Tionghoa itu terdiri dari 2 coretan katanya ya. Mungkin dia lihat 2
dua tulisan tidak bisa dibaca, sepertinya dua coretan. Yaitu terdiri dari dua kata Bapak Ibu. Terdiri dari way itu danger, bahaya, weixian. Kemudian ci itu adalah opportunity, kesempatan, ci hui. Jadi krisis itu dalam bahasa Mandarin itu wei ci. Wei ci itu bisa berarti krisis, tapi juga berarti satu kesempatan, satu opportunity. Nah Bapak Ibu, makanya kita bisa lihat orang Tionghoa itu punya semangat ya. Jadi di mana-mana orang Tionghoa itu bisa berani berjuang karena melihat setiap krisis itu satu kesempatan. Mereka bisa cari jalan keluarnya sehingga orang Tionghoa terkenal menjadi businessman, pedagang. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau orang Tionghoa atau suku kita itu punya satu semboyan spirit bahwa dalam krisis itu pasti ada kesempatan. Nah, apalagi orang yang mempunyai Kristus ya. Jadi Bapak Ibu, saya mau mengajak kita melihat bahwa K yang pertama tadi itu dialami wanita itu satu krisis. Nah, kita lihat K yang kedua yang dialami oleh wanita itu adalah Kristus ya. Apa yang dilakukan wanita ini? Dia pernah mendengar banyak orang mengikuti Yesus, banyak orang mengikuti Kristus. Maka dia berusaha, saya tidak tahu membayangkan mungkin badannya sangat lemah ya. Dia berusaha di antara orang begitu banyak, berusaha untuk mencari, bertemu dengan Yesus. Dia begitu berusaha. Bagi dia Kristuslah jalan terakhir dalam hidupnya, di dalam krisis yang dihadapi. Tidak ada orang lain yang bisa menolong dia. Kemudian dia berusaha mencari Kristus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita sedang menghadapi krisis, kita harus datang pada Kristus. Jangan datang kepada yang lain. Ya. Yang lain tidak mungkin bisa menolong. Manusia pun tidak bisa diharapkan. Apapun ya. Belum tentu teman pun bisa menolong. Tapi kalau Kristus adalah pertolongan kita, adalah pengharapan kita. Dia adalah gunung batu kita. Dia pelindung kita, penolong kita. Yesus Kristus adalah Immanuel. Apa artinya? Artinya Tuhan menyertai kita. Yesus Kristus adalah benar-benar Tuhan yang sudah mati untuk kita dan sudah bangkit untuk kita. Yesus bertakhta di surga. Yesus berkuasa. Yesus adalah gembala agung kita Bapak Ibu. Marilah kita belajar dari wanita ini. Yesus adalah jangkar yang teguh. 2 minggu yang lalu Pendeta David Kosasi mengatakan Kristus adalah jangkar yang teguh. Jadi jangan datang kepada yang lain, datang kepada Kristus. Kita melihat apa yang wanita ini lakukan, perempuan ini lakukan. Dia mengatakan, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ya. Dari dan kitab Matius pasal 9 ayat 21, Markus pasal 5 dikatakan asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah ini dari sini kita bisa belajar apa? Melihat iman daripada wanita ini. Iman pada Kristus. Imannya begitu luar biasa walaupun sederhana. Asal aku jamah saja, aku percaya akan sembuh. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kata iman, kalau kita coba cari ya, saya coba cari di Perjanjian Lama, jarang ada. Penjelasannya juga tidak ada. Nah, iman dalam bahasa Ibrani itu memakai kata aman. Ya. Jadi ada suaranya hampir sama. Iman itu memakai kata aman. Dan kalau kita lihat bahasa Indonesia aman itu berarti ya aman, ya damai. Nah kali iman dalam bahasa Ibraninya aman. Dan ada kaitannya juga ada kata imun. Ya. Jadi ada iman, kita mengalami aman, ya mengalami imun. Jadi benar-benar kalau kita beriman, jadi iman itu menunjukkan percaya kepada Tuhan, kepada Allah. Nah kalau dalam perjanjian baru kita dapati banyak sekali, kita lihat iman. Iman itu pistis atau faith, ya bahasa Inggrisnya faith. Ada kaitan dengan faithful atau kesetiaan. Jadi antara iman itu ada satu kesetiaan, ya percaya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu kalau kita lihat wanita ini satu-satunya pengharapan yang terakhir adalah beriman kepada Yesus. Dia mengatakan asal aku jamah saja aku akan sembuh. The last way, cara terakhir. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar iman seperti ini yang Tuhan kehendaki. Jadi kalau kita benar-benar beriman pada Kristus yang benar, kita akan mendapatkan pertolongan, akan mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan.
iman pada Kristus. Bapak Ibu, saya percaya Anda tahu tentunya gambar ini ya. Ini adalah gambar ketika perahu murid-murid sedang diterpa angin sakal ya. Kemudian Tuhan Yesus berjalan di atas air. Para murid ketakutan, itu hantu. Kemudian Yesus mengatakan, ini aku, ya, ini aku. Lalu Petrus mengatakan, Tuhan, jika itu Engkau, Tuhan, suruh aku berjalan di atas air, suruh aku jalan di atas air. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Datanglah Petrus. Jadi Petrus benar-benar dia tahu kalau itu Yesus, dia akan sanggup berjalan di atas air. Dan dari semua murid itu yang paling berani, paling beriman adalah Petrus. Dia benar-benar keluarkan kakinya, step out from the boat, ya, dia keluar dari perahu. Dia benar mengalami jalan di atas air karena dia tahu yang menyuruh dia jalan itu Yesus. Dia beriman kepada Yesus. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi kemudian? Ketika Petrus merasakan ada angin yang menerpa, dia mulai lihat kiri kanan, ombak demikian besar. Akhirnya dia jatuh tenggelam ya. Jadi iman yang tadinya pada Yesus, pada Kristus itu goyah. Akhirnya menjadi dia tergoyang dan dia mau tenggelam. Dan untunglah Tuhan Yesus yang menolong dia. Nah, seorang teolog ya, seorang hamba Tuhan mengatakan, F.B. Meyer mengatakan, unbelief put our circumstances between us and God. Faith puts God between us and our circumstances. Artinya unbelief, ketidakpercayaan, ketidakpunyaimanan itu membuat masalah atau membuat keadaan di antara Allah dan saya. Atau saya dan Allah. Jadi Bapak Ibu seringkali kita melihat problem itu demikian besar di depan kita sehingga menutupi Allah. Problemnya lebih besar daripada Allah. Tetapi iman, faith puts God between us and our circumstances. Tetapi kalau iman itu meletakkan Tuhan di antara masalah dan saya. Jadi Bapak Ibu kita lihat Petrus, dia melihat masalahnya lebih besar, anginnya lebih besar, akhirnya dia tenggelam. Tetapi kalau dia beriman, dia melihat Yesusnya yang berkuasa, yang sanggup menyuruh dia berjalan, dia bisa berjalan Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu kita belajar pentingnya iman ya, pentingnya iman di dalam kita menghadapi kehidupan, di dalam menghadapi krisis ini. Seorang hamba Tuhan juga mengatakan demikian, seeds of faith are always within us. Sometimes it takes a crisis to nourish and encourage their growth. Saya coba terjemahkan demikian Bapak Ibu. Benih-benih iman selalu ada dalam diri kita. Terkadang dibutuhkan krisis untuk menyehatkan dan mendorong pertumbuhannya. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan dengan kata lain bahwa kita perlu melatih iman kita. Ya. Bagaimana kita melatih iman kita kalau tidak melalui keadaan krisis? Jadi ibarat kita diuji, ya, ujian. Kalau kita sekolah perlu ujian untuk menaik tingkat, menilai. Ya. Jadi benih-benih iman itu ada dalam diri kita dan terkadang perlu krisis untuk membuat kita bertumbuh di dalamnya. Nah disinilah saya katakan bahwa terkadang krisis itu juga hal yang baik untuk kita bisa belajar lebih dekat sama Tuhan, lebih dikuatkan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sudah melihat wanita ini yang mengalami krisis tadi. Krisis yang begitu berat. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Kristus, dia beriman pada Kristus. Maka ada K yang ketiga ya. Tadi krisis, kemudian ada Kristus. K yang ketiga adalah kemenangan. Kemenangan ya. Firman Tuhan tadi yang kita baca juga ada kata, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan di Matius dan di Markus dikatakan, pergilah dengan selamat, sembuhlah penyakitmu. Jadi Bapak Ibu, ketika wanita ini mengalami krisis yang begitu besar, tetapi dia beriman pada Kristus, maka yang dia dapat adalah kemenangan. Bukan kehancuran, bukan kegagalan, tapi kemenangan. Dia sembuh, bukan hanya sembuh, dia diselamatkan oleh Tuhan. Imanmu sudah menyelamatkan. Dia mendapatkan keselamatan dan juga kesembuhan. Dan yang luar biasa saya suka dengan Paulus di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 7. Dikatakan kita lebih daripada orang-orang yang menang.
Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya coba mengajak kita melihat di dalam kitab Roma ya. Kitab Roma pasal 8 itu banyak sekali dikutip dari ayat 28 sampai dengan 39 ya. Kalau kita melihat Alkitab kita itu di sana ada kata judulnya keyakinan iman ya. Jadi setiap ayat itu luar biasa sekali. Kalau kita lihat bagaimana Paulus ya mengalami satu juga kondisi yang tidak enak di Roma, tapi dia bisa mendorong, menguatkan jemaatnya. Paulus, coba kita lihat satu persatu Bapak Ibu, dari ayat 28 sampai dengan 39. Dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi kita tahu, kata Paulus, kita tahu ini pasti bahwa segala sesuatu Allah bekerja dalam segala sesuatu. Bapak Ibu, segala sesuatu itu bukan hanya yang enak-enak saja. Segala sesuatu itu yang gak enak, yang nyaman, tapi yang krisis juga. Tapi Allah bekerja khususnya kepada anak-anak Tuhan yang terpanggil, yang dipanggil, yang dikasihinya. Kemudian Paulus juga menjabarkan bahwa kita, barang siapa yang kita dipilihnya, ditentukannya menjadi serupa dengan Allahnya. Dan dipanggilnya, dibenarkannya, dan dimuliakannya. Jadi ada step-step, kita dipilih, kita kemudian ditentukan, dan kemudian menjadi serupa, kita dipanggil, dan bahkan sampai kita dimuliakan. Jadi yang terakhir itu bagi anak-anak Tuhan pakai sesuatu yang memuliakan Tuhan. Kemudian kita lihat juga ayat berikutnya. Jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya, tapi memberikan anaknya, apalagi yang lain Bapak Ibu, kata Paulus. Karena itu Paulus mengatakan siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Jadi Paulus menyimpulkan di dalam ayat 39 bahwa kita ini adalah orang-orang pemenang. Orang-orang yang mengalami kemenangan di akhir semuanya. Kalau kita benar-benar beriman kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu kisah yang cukup bagi saya cukup mengharukan ya. Itu ada peristiwa waktu tentara Inggris, tentara Amerika ditawan oleh Jepang ya. Mereka dimasukkan dalam camp River Kwai di Thailand ya. Dan orang-orang yang ditawan di sana itu mereka dikasih makan sedikit tapi disuruh kerja paksa. Jadi ada yang sakit dibiarkan, kena kolera, kena macam-macam penyakit dan orang yang mati itu terus-menerus ya bertambah terus. Jadi bagi orang Jepang itu seakan-akan itu tidak berharga manusia itu. Tapi ada seorang yang bernama Ernest Gordon, ya, salah satu prajurit juga tentara Amerika. Dia di tengah-tengah tawanan dia merasa ini tidak boleh seperti ini. Dia punya iman, dia percaya Tuhan itu bekerja, Tuhan yang dia percaya itu berkuasa. Akhirnya dia kalau yang lainnya putus asa maka dia coba bangkit. Dia coba mengingat akan kebaikan Tuhan. Dia coba memulai dengan satu doa, memulai dengan satu pujian dan menularkan suasana itu. Jadi imannya terus dikuatkan dan teman-teman juga dikuatkan. Akhirnya camp itu atau tempat camp itu, tawanan itu walaupun kekejaman Jepang masih tetap, tapi mereka ada kekuatan, ada sukacita ya. Sehingga akhirnya banyak dari mereka juga yang akhirnya dibebaskan ya setelah Jepang kalah. Nah di sini Bapak Ibu kita melihat bahwa dalam suasana situasi yang seberat apapun, kalau kita punya iman dan kalau kita melakukan dengan kasih, Tuhan akan sanggup mengubahnya. Kalau ini Ernest Gordon, ada seorang ibu yang saya juga terinspirasi ya, namanya Corrie ten Boom ya, Ibu Corrie ten Boom. Dia mengatakan demikian. If you look at the world, you will be distressed. If you look within, you will be depressed. But if you look at Christ, you will be at rest. Jadi Bapak Ibu, siapa sebenarnya Corrie ten Boom ini sampai bisa menulis sedemikian indahnya ya? Corrie ten Boom ini juga di zaman Nazi ya. Dia seorang anak Tuhan.
Dia seorang pedagang toko arloji, toko jam ya. Tapi dia seorang Belanda, dia dengan hatinya yang baik, dia berusaha untuk menyembunyikan orang-orang Yahudi. Karena pada waktu zaman Nazi, orang Yahudi dicari-cari, dibunuh oleh tentara Nazi. Dia menyembunyikan. Namun perbuatannya ini akhirnya ketahuan dan dia ditangkap. Ya. Dia ditangkap, dia dipenjarakan di Belanda. Nah kemudian ada isu bahwa dia akan dibawa ke Jerman di camp Nazi, camp konsentrasi Nazi yang kejam itu. Dan dia berdoa Tuhan kalau boleh ya, jangan sampai dibawa ke Jerman yang akan membuat dia semakin menderita. Dia berdoa tapi nampaknya Tuhan mempunyai rencana lain. Akhirnya dia benar-benar dibawa oleh tentara Nazi ke Jerman dan dia tinggal di camp konsentrasi di Jerman. Tapi yang luar biasa adalah ketika dia dalam konsentrasi yang berat, justru dia melihat banyak wanita-wanita Yahudi yang bisa dilayani. Jadi di tengah kesulitan itu dia terus melayani Tuhan. Dia sungguh-sungguh mengadakan semacam persekutuan dan membangun iman. Membawa orang-orang Yahudi itu ada yang percaya Tuhan. Karena itu dia bisa menulis kata-kata yang begitu indah. If you look at the world, you will be distressed. Kalau engkau melihat dunia sekelilingmu, engkau akan mengalami distress. If you look within you, you will be depressed. Kalau kamu melihat di dalam dirimu, kamu akan mengalami depresi. Tetapi kalau kamu melihat pada Kristus, kamu akan mengalami damai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu pengajaran firman Tuhan yang menguatkan kita. Di tengah menghadapi krisis, di tengah pandemi yang tidak menentu sampai kapan, tetapi tidak seberat seperti apa yang dialami oleh wanita yang pendarahan. Krisis yang kita alami tidak seberat, saya katakan seperti wanita. Krisis yang kita alami tidak seberat yang dialami Ernest Gordon. Krisis yang kita alami tidak seberat yang dialami oleh Corrie ten Boom. Tetapi ketika ketiga orang ini dia beriman pada Kristus, mereka justru merubah krisis itu menjadi satu kemenangan. Mereka bisa melakukan banyak hal di saat-saat krisis ini bisa berkarya bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu, daripada kita hanyut, daripada kita hanya tinggal di rumah tanpa melakukan sesuatu, mari kita cari apa maksud Tuhan di tengah-tengah krisis ini. Dan bagaimana meningkatkan iman kita kepada Kristus dengan lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Kita bisa lebih banyak belajar kebenaran firman Tuhan dari Alkitab. Kita bisa lebih banyak belajar dari pengajaran-pengajaran melalui YouTube. Dan kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Mendekatkan diri dengan anggota keluarga kita. Ada hal-hal yang baik yang saya percaya Tuhan mau lakukan di dalam hidup kita. Jadi dengan iman kita mengubah keadaan. Dengan iman kita mengubah krisis menjadi kemenangan karena kita memiliki Kristus. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini, Bapak Ibu sekalian, boleh menguatkan kita untuk hidup sungguh-sungguh dengan iman dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang mengasihi kami bersyukur Tuhan malam hari ini Engkau sudah menyapa kami dengan firman Tuhan. Yang boleh mengajarkan kepada kami bahwa kami tidak luput dari krisis karena kami sedang diproses, diuji oleh Tuhan. Dan Tuhan tolong supaya kami tidak hanya terus melihat diri kami sendiri, tidak melihat dunia yang membuat kami semakin depresi, tidak melihat diri kami terus, tapi kami melihat Kristus, di mana ketika kami beriman kepada Kristus, kami akan mengalami damai sejahtera dalam Tuhan. Karena itu Tuhan, tolong Tuhan Kau pimpin, berkati kami di dalam hidup hari-hari kami ke depan, supaya kami boleh terus belajar Tuhan bagaimana mendekatkan diri kepada Kristus, bagaimana membangun iman kami, dan bagaimana kami berkarya di tengah-tengah krisis ini bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sudah mengikuti, yang sudah mendengarkan pelajaran firman Tuhan, pengajaran pada malam hari ini, yang sudah mengikuti kebaktian doa pada malam hari ini. Tuhan memberkati anak-anak Tuhan, Tuhan memberkati keluarga demi keluarga ini. Demikian kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara sekalian, saya undang untuk kita berdiri. Kita akan bersama-sama untuk menerima doa berkat.
Tuhan Allah Bapa di surga, saat ini kami datang menghadapkan hati kami kepadamu, kami memandang kepada Engkau Tuhan. Dan kami mohonkan berkat-Mu atas semua anak-anak-Mu yang mengikuti kebaktian doa pada malam hari ini. Kiranya kasih setia dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penyertaan dari Tuhan senantiasa menyertai setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dimanapun anak-anak Tuhan berada, Tuhan memberkati satu persatu, Tuhan memberkati keluarga demi keluarga, mulai malam ini sampai selama-lamanya. Amin.